Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya MTS Salsa Gropen. Kali ini channel MTS ada segmen baru yaitu BTS, belajar tapi santai. Nah, jadi di sesi kali ini kita mau belajar, mumpung temanya belajar tapi santai, kita bakal singkat saja. Ya, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nafis Kamal Ridho. Di sini mau sharing mengenai materi yang bakal kita bahas, khususnya kalau Mas Nafis ini pegangnya bahasa Inggris ya. So we will talk about English. Tapi tenang saja, kita nggak bakal full English. Jadi di sini kita bakal belajar ya campur-campur lah. Sometimes we speak English, but sometimes we speak Indonesian, but sometimes we speak Japanese in ngapak. Oke, materi kali ini yaitu asking and giving opinion. Apa sih itu asking and giving opinion? Ketika kita dengar kata asking and giving, terus ada kata opinion. Asking opinion, kita belajar asking dulu. Ada dua kata di sini yaitu asking yang berarti kita meminta sesuatu dan opinion yang berarti pendapat. Jadi kalau kita gabungkan dua kata ini itu jadinya ungkapan untuk meminta suatu pendapat kepada seseorang. Intinya itu. Jadi namanya asking opinion. Kita itu kadang kalau kita punya barang baru atau mungkin punya keluhan baru, kadang kita sering kali meminta pendapat sama seseorang. Nah, inilah tujuan asking opinion, tapi dalam bahasa Inggris ya tentunya, minta pendapat seseorang dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut. Nah, nanti kalian bisa lihat di layar aja ya. Jadi lihat di layar, nanti bakal ada slide-slide di layar. Asking opinion. Jadi sebelum kita belajar ke ungkapan-ungkapannya, di sini kalian bisa gunakan beberapa contoh ungkapan. Yang pertama di sini ada what do you think about. Jadi ketika kita mau menggunakan asking opinion, di sini ada beberapa ungkapan sebagai contoh. Sebenarnya masih banyak ungkapan-ungkapan yang lainnya, cuman kita singkat saja karena kita mau belajar santai, nggak usah lama-lama, langsung ke intinya aja. Yang pertama di sini ada what do you think about, yang artinya apa pendapatmu tentang. Nah, seringkali ini kata ini sering dipakai dalam bahasa Inggris ketika kita asking opinion or someone opinion. Yang kedua, what is your opinion on, apa pendapatmu tentang. Nah, ini juga sering digunakan, sering muncul. Nah, di contoh yang pertama atau ungkapan yang pertama, what do you think about, apa pendapatmu tentang. Di sini ada salah satu kasus yaitu tentang HP. What do you think about my new phone? Apa pendapatmu tentang HP baruku? Nah, itu salah satu penggunaan asking opinion yang berkaitan tentang, ini contohnya di sini HP baruku. Apa pendapatmu tentang HP baruku? Nah, ini sering kita gunakan di ungkapan meminta suatu pendapat. What do you think about? Terus what is your opinion on? Apa pendapatmu tentang? Di sini contohnya what is your opinion on our English tasks? Apa pendapatmu tentang tugas bahasa Inggris kita? Nih, sering sekali ketika kalian itu diberi tugas, baik itu bahasa Inggris maupun matematika dan lain sebagainya, kalian sering minta pendapat, mungkin mengeluh tugasnya kebanyakan dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. What is your opinion on our English tasks? Apa pendapatmu tentang tugas bahasa Inggris kita? Nih, ini contohnya dua ya. Jadi ini ungkapan hampir sama, nomor satu sama nomor dua itu sama. Intinya di sini menanyakan apa pendapatmu tentang. Walaupun dari segi kata itu yang atas itu menggunakan what do you think, menggunakan think about. Yang kedua itu what is your opinion. Jadi yang kedua menggunakan your opinion. Oke, lanjut.
bicara asking pasti ada giving. Nah, apa sih itu giving? Giving opinion. Ada dua kata di sini, yaitu giving yang berarti memberi dan opinion yang berarti pendapat. Jadi opinion itu pendapat, seperti yang sebelumnya, artinya sama, masih sama. Karena kita temanya sekarang asking and giving opinion. Jadi giving opinion di sini berarti memberi pendapat alias merespon. Gampangannya seperti itu, merespon pendapat seseorang. Atau di sini kita bisa baca ungkapan untuk memberi suatu pendapat kepada seseorang. Oke. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan, yaitu I think, saya pikir. Terus in my opinion, menurut pendapat saya. I personally believe that, saya pribadi yakin bahwa. From my point of view, dari pendapat atau pandangan saya. In my view, menurut saya. Jadi di sini ada sekitar 5 contoh. Sebenarnya banyak sekali, bisa kalian searching sendiri di Google sambil ngopi, sambil kalian buka HP itu bisa. Sebenarnya in my opinion, I personally believe that, nggak cuma itu, masih banyak sekali, tapi kita ambil 5 saja. I think, saya pikir. In my opinion, menurut pendapat saya. I personally believe that, saya pribadi yakin bahwa. Terus from my point of view, dari pandangan saya. In my view, menurut saya, atau menurut pandangan saya. View itu kan pemandangan. Kalau kita masukkan ke sini, jadi istilahnya itu pandangan, pendapat. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke example. Di sini ada dua manusia sebagai contoh. Di sini adalah Abi sama Sekar. Maaf ya, kalau ada yang merasa namanya Abi sama Sekar. Yang pertama di sini ada percakapan antara Abi dan Sekar. Jadi percakapan ini tentang rencana sekolah untuk melarang membawa HP. Oke, kita mulai dari Abi. Abi, have you heard about school plan to ban smartphone at school? Terus Sekar menanggapi, yes I have. Terus Abi lagi ini bicara, what is your opinion about it? Terus Sekar menanggapi lagi, well in my opinion that's fair enough because smartphones have caused so much distraction in our class. Terus Abi menanggapi, that's true. Ada yang bisa artikan, monggo? Kita sambil belajar ngartikan ya. Dari Abi yang paling atas, have you heard about school plans to ban smartphone at school? Pernahkah kamu mendengar rencana sekolah untuk melarang HP di sekolah? Alias di sini sekolahan ini ada rencana untuk melarang membawa HP ke sekolah. Terus Sekar menjawab, yes I have. Ya, saya dengar. Karena di pertanyaannya si Abi itu menggunakan have awalan, maka jawabannya yes I have. Terus Abi tanya lagi, what is your opinion about it? Apa pendapatmu tentang hal itu? Terus Sekar menanggapi atau menjawab, well, in my opinion that's fair enough because smartphones have caused so much distraction in our class. Baiklah, menurut pendapatku that's fair enough. Itu cukup fair itu apa ya? Cukup fair enough itu kalau kita artikan ya lumrah gitu. Lumrah karena smartphone di sini HP ya, HP smartphone telah menyebabkan have caused so much distraction. Banyak sekali distraction itu istilahnya gangguan di sini. Jadi HP ini sangat mengganggu in our class, di kelas
kelas kita. Terus habis menanggapi that's true. Nah, kalau kita lihat di sini, mana sih yang termasuk asking opinion dan mana yang termasuk giving opinion? Kita bisa lihat di yang habis. What is your opinion about it? What is your opinion about it? Jadi itu termasuk ungkapan meminta pendapat atau asking opinion. Terus jawabannya itu ada pada Sekar di sini. Well, in my opinion. Baiklah, di menurut pendapatku ini termasuk giving opinion sampai titik. Itu tanggapan dari pendapatnya si Sekar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tinggal kalian komen saja. Karena ini waktunya kita persingkat saja, langsung ke inti. Sekian dari materi singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.